Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina Rahmantika, NIM 241222066, kelas 6B Manajemen Malam. Saya akan mempresentasikan tugas UTS Ibu Sisnis. Pertanyaan, soal wajib. Jelaskan perbedaan antara pendekatan deskriptif dan emergen dalam strategi Ibu Sisnis. Berikan satu contoh penerapannya dalam perusahaan digital di Indonesia dan analisis dampaknya terhadap daya saing digital perusahaan tersebut. 2. Sebuah perusahaan retail online ingin meningkatkan efisiensi pengiriman produk ke konsumen. A. Jadi, identifikasi proses SCM yang dapat ditingkatkan dengan teknologi. B. Sebutkan 2 teknologi digital yang dapat digunakan dan bagaimana manfaatnya. C. Apa risiko digital yang perlu diantisipasi. 3. Sebuah institusi pendidikan ingin menggunakan e-procurement untuk belanja operasional bulanan. A. Tentukan jenis e-procurement yang sesuai. B. Buat langkah awal implementasi. C. Jelaskan 2 tantangan dan strategi mengatasinya. Jawabannya untuk nomor 1 itu perbedaan pendekatan deskriptif dan emergen dalam strategi Ibu Sisnis. Pendekatan deskriptif pendekatan ini bersifat terstruktur dan terencana. Strategi Ibu Sisnis dirumuskan secara matang di awal dengan tujuan langkah-langkah dan alokasi sumber daya yang jelas. Asumsi utama di balik pendekatan ini adalah bahwa lingkungan bisnis relatif stabil dan perubahan dapat diprediksi. Strategi ini cenderung tune up, di mana manajemen puncak menetapkan arah dan implementasi diikuti oleh seluruh organisasi. Pendekatan emergen. Pendekatan ini bersifat fleksibel dan adaptif. Strategi Ibu Sisnis tidak dirumuskan secara kaku di awal, melainkan muncul dan berkembang seiring dengan interaksi perusahaan dengan lingkungan bisnis yang dinamis dan seringkali tidak terduga. Strategi ini lebih bersifat bottom up, di mana inisiatif dan tindakan di berbagai tingkatan organisasi berkontribusi pada pembentukan strategi secara keseluruhan. Pembelajaran dan pengalaman dan respon terhadap perubahan pasar menjadi kunci utama. Untuk penerapan di perusahaan digital Indonesia. Bercontoh, Gojek. Awalnya Gojek hadir sebagai layanan transportasi ojek berbasis aplikasi. Strategi awalnya mungkin lebih bersifat preskriptif dalam hal menghubungkan pengemudi dan penumpang secara digital. Namun, seiring berjalannya waktu dan melihat peluang pasar yang lebih luas, Gojek secara emergen memperkembangkan layanannya menjadi platform super apps yang mencakup pengiriman makanan dalam kurung GoFood, pembayaran digital seperti GoPay, pengiriman barang seperti GoSend, dan berbagai layanan lainnya. Contoh penerapan di perusahaan digital Indonesia. Analisis dampak terhadap daya saing digital. Pendekatan emergen yang diterapkan Gojek terbukti sangat berdampak pada daya saing digitalnya. Adaptif, kemampuan untuk terus beradaptasi dan menawarkan layanan baru sesuai dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang menjadi Gojek keunggulan kompetitif. Mereka tidak terpaku pada rencana awal, melainkan proaktif dalam memanfaatkan peluang baru. Inovasi, munculnya berbagai layanan baru, bukan hanya hasil dari perencanaan strategis di tingkat atas, tapi juga dari eksperimen dan identifikasi kebutuhan pengguna di lapangan. Ini menggunakan inovasi yang berkelanjutan. Skalabilitas, dengan memperluas layanan, Gojek berhasil menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan skala bisnisnya secara signifikan. Resiliensi, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan regulasi, persaingan, dan dinamika pasar membuat Gojek lebih tahan terhadap guncangan bisnis. Meskipun pendekatan emergen memberikan banyak keuntungan dan lingkungan digital yang serba cepat, perusahaan juga perlu memiliki visi dan kerangka kerja yang jelas sebagai panduan umum. Kombinasi elemen preskriptif dan emergen seringkali menjadi pendekatan yang paling efektif. 2. Meningkatkan efisiensi pengiriman produk ke konsumen. A.
identifikasi proses CM yang dapat ditingkatkan dengan teknologi. Beberapa proses dalam supply chain management atau SCM. Penelitian online yang dapat ditingkatkan dengan teknologi meliputi manajemen inventaris, itu memastikan ketersediaan produk yang tepat pada waktu yang tepat di lokasi yang tepat, gudang dan pemenuhan pemesanan, warehouse and under fulfillment, proses penerima, penyimpanan, pengambilan, pengemasan, dan pelabelan produk, logistik dan transportasi, perencanaan rute pengiriman, pemilihan kurir, dan pelacakan pengiriman, manajemen hubungan pelanggan, customer relationship management atau CRM, mengelola informasi pelanggan terkait pesanan dan preferensi pengiriman, rencana permintaan demand planning, prediksi permintaan pelanggan untuk mengoptimalkan inventaris dan produksi. Dua, teknologi digital dan manfaatnya. Sistem manajemen itu satu, sistem manajemen gudang, warehouse management system (WMS) dengan RFID (Radio Frequency Identification). Manfaatnya itu meningkatkan akurasi inventaris. RFID memungkinkan pelacakan produk secara real-time dengan akurasi tinggi, mengurangi kesalahan penghitungan stok. Efisiensi proses pergudangan, mempercepat proses penerimaan, penyimpanan, pengambilan, dan pengemasan barang. Visibilitas stok yang lebih baik, memberikan informasi yang akurat dan terkini tentang lokasi dan status setiap item dalam gudang. Pengurangan biaya operasional, mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual dalam pencatatan dan pencarian barang. Dua, sistem manajemen transportasi, Transportation Management System (TMS) dengan optimasi rute berbasis AI, Artificial Intelligence. Manfaat: optimasi rute pengiriman. Ia dapat menganalisis berbagai faktor seperti jarak, kondisi lalu lintas, kapasitas kendaraan, dan jendela waktu pengiriman untuk menghasilkan rute yang paling efisiensi. Pengurangan biaya transportasi, meminimalkan jarak tempuh, penggunaan bahan dasar, dan waktu pengiriman. Meningkatkan kecepatan pengiriman, memastikan pengiriman lebih cepat dan tepat waktu kepada pelanggan. Pelacakan pengiriman real-time, memungkinkan perusahaan dan pelanggan untuk memantau status dan lokasi pengiriman secara langsung. C. Risiko digital yang perlu diantisipasi. Keamanan data, risiko kebocoran data pelanggan, informasi inventaris atau data transaksi yang dapat merusak reputasi dan menimbulkan kerugian finansial. Gangguan sistem, risiko kegagalan sistem WMS, TMS, dan platform e-commerce yang dapat menghentikan operasional pengiriman. Integrasi sistem, kesulitan dalam mengintegrasi berbagai sistem digital yang berbeda, misal WMS dengan TMS atau sistem akuntansi. Ketergantungan pada teknologi, risiko jika terjadi masalah teknis atau pemadaman listrik yang dapat melumpuhkan seluruh proses pengiriman. Kurva pembelajaran dan resistensi pengguna, tantangan dalam melatih karyawan untuk menggunakan teknologi baru dan mengatasi resistensi terhadap perubahan. 3. Implementasi e-procurement di institusi pendidikan. Jenis e-procurement yang sesuai. Jenis e-procurement yang paling sesuai untuk belanja operasional pelayanan institusi pendidikan ada e-tendering atau e-bidding untuk mengadakan barang dan jasa dengan nilai signifikan, dan e-katalog atau e-ordering untuk pembelian rutin dengan spesifikasi standar. E-tendering atau e-bidding cocok untuk mengadakan ATK dalam jumlah besar, peralatan kantor, atau layanan pemeliharaan dengan proses tender yang transparan dan kompetitif. E-katalog atau e-ordering lebih efisien untuk memberikan rutin seperti kertas tinta printer, perlengkapan kebersihan di mana pengguna dapat langsung memesan dari katalog elektronik yang disetujui. B. Langkah awal implementasi. Pembentukan tim implementasi.
menunjukkan tim yang terdiri dari perwakilan dari unit pengadaan keuangan, IT, dan penggunaan akhir untuk perencanaan dan mengawasi implementasi. Analisis kebutuhan dan proses pengadaan saat ini memahami jenis barang dan jasa yang sering dibeli, volume pembelian, alur proses pengadaan yang ada, serta informasi area yang perlu ditingkatkan. Menentukan tujuan dan ruang lingkup implementasi, menetapkan tujuan yang jelas, misalnya meningkatkan efisiensi, transaksi, dan mengurangi biaya, dan menentukan unit atau jenis pengadaan mana yang akan diimplementasi terlebih dahulu. Pemilihan platform e-procurement, melakukan riset dan evaluasi terhadap berbagai platform e-procurement yang tersedia, mempertimbangkan fitur, biaya, kemudahan pengguna, dan integrasi dengan sistem yang ada. Penyusunan kebijakan dan prosedur e-procurement, mengembangkan panduan dan aturan yang jelas terkait penggunaan platform e-procurement, termasuk proses, persetujuan batas, kewenangan, dan pengelolaan vendor. C. Dua tantangan dan strategi mengatasinya. Tantangan 1. Resistensi pengguna dan kurangnya pemahaman. Staf yang terbiasa dengan proses manual mungkin enggan atau sulit beradaptasi dengan sistem baru. Strateginya yaitu sosialisasi dan pelatihan yang komprehensif, mengadakan sesi sosialisasi untuk menjelaskan manfaat e-procurement dan memberikan pelatihan memadai pada seluruh pengguna. Dukungan teknis yang responsif, penyediaan tim dukungan teknis yang siap membantu pengguna mengatasi masalah dan menjawab pertanyaan. Komunikasi yang efektif, mengkomunikasikan secara jelas setiap tahapan implementasi dan manfaat yang akan dirasakan oleh pengguna. Tantangan 2, integrasi dengan sistem yang ada. Platform e-procurement perlu terintegrasi dengan sistem keuangan, inventaris, atau sistem lain yang sudah digunakan oleh institusi. Strateginya, memilih platform yang kompatibel, memilih platform e-procurement yang memiliki pengalaman integrasi yang baik dengan sistem yang sudah ada, atau mempertimbangkan solusi API, Application Programming Interface, untuk mengubah sistem yang berbeda. Kerjasama dengan vendor platform e-procurement dan tim IT internal untuk memastikan proses integrasi berjalan lancar dan data dapat bertukar dengan baik antar sistem. Pertanyaan soal pilihan. 5. Jelaskan dengan contoh bagaimana bullshit effect bisa terjadi dalam rangkai pasok digital. Sebutkan 2 solusi digital yang dapat mengurangi dampak dari bullshit effect. 7. Bandingan pendekatan e-procurement berbasis marketplace dan sell-side dari sistem efisiensi biaya, fleksibilitas, dan kontrol manajemen. Sebutkan situasi bisnis yang cocok untuk masing-masing pendekatan. 5. Bullshit effect dalam rantai pasok digital. Bullshit effect atau efek cambuk adalah fenomena di mana fluktuasi permintaan di tingkat konsumen menjadi semakin besar seperti gerakan cambuk yang semakin lebar di ujungnya saat bergerak ke hulu rantai pasok, misalnya dari pengecer ke distributor, lalu produsen hingga pemasok bahan baku. Bullshit effect terjadi ketika fluktuasi permintaan konsumen kecil di tingkat pengecer menjadi semakin besar saat diteruskan ke distributor, pabrikan, dan pemasok, menyebabkan ketidakseimbangan stok dan biaya meningkat dalam rantai pasok digital, misalnya pada produk e-commerce perusahaan, perubahan permintaan konsumen yang cepat dan visibilitas inventaris yang dapat menyebabkan ketidakselarasan stok. Contohnya, jika penjualan tiba-tiba melonjak karena promosi online, pengecer bisa memesan jauh lebih banyak dari distributor yang kemudian memesan lebih banyak dari pabrikan, memperbesar fluktuasi permintaan secara berlebihan di seluruh rantai pasok. 2 solusi digital untuk mengurangi dampak bullshit effect, yaitu 1. Sistem berbagi informasi permintaan real-time demand visibility, mengimplementasikan platform digital yang memungkinkan semua anggota rantai pasok dari pengecer hingga pemasok untuk mengakses data penjualan konsumen secara real-time. Ini menghilangkan ketergantungan pada perkiraan berbasis pesanan dan memungkinkan setiap pihak untuk membuat keputusan berdasarkan permintaan aktual.
2. Sistem perencanaan kolaboratif, peramalan dan pengisian ulang kolaboratif, planning, forecasting, dan replenishment (CPFR) menggunakan platform digital yang memfasilitasi kolaborasi antara berbagai anggota rantai pasok dalam perencanaan, permintaan peramalan, dan pengelolaan inventaris. Ini melibatkan berbagai informasi peramalan, rencana promosi, dan perubahan kapasitas produksi secara proaktif. 2. Perbandingan pendekatan e-procurement berbasis marketplace dan sell-side. Aspek efisiensi biaya. Marketplace lebih efisien karena banyak pemasok bersaing harga lebih kompetitif, sedangkan sell-side bisa lebih mahal karena kontrol penuh oleh penjual, biaya personal internal. Aspek fleksibilitas. Marketplace tinggi, pembelian dapat memilih berbagai pemasok dan produk dengan mudah. Sedangkan sell-side rendah, pembelian terbatas pada produk dan harga yang ditetapkan penjual. Aspek kontrol manajemen. Marketplace lebih rendah karena transaksi melalui platform pihak ketiga, sedangkan sell-side lebih tinggi, penjual mengontrol penuh proses dan data pembelian. Situasi bisnis yang cocok. 1. Marketplace cocok untuk bisnis yang membutuhkan fleksibilitas tinggi hingga ingin membandingkan banyak pemasok dan mencari efisiensi biaya melalui kompetisi antar penjual, seperti bisnis retail dengan kebutuhan produk beragam dan volume variatif. Sedangkan sell-side cocok untuk bisnis dengan kebutuhan khusus, volume besar, dan ingin kontrol penuh atas proses pengadaan, seperti perusahaan manufaktur besar yang menginginkan hubungan jangka panjang dan mengendalikan kualitas ketat dan pemasok tertentu. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.